Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi pasca pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia, saat ini kita sudah mulai bisa berhitung, bisa kemudian menyaksikan hasil-hasil yang memang kemudian bisa menggambarkan kekuatan partai politik di masa yang akan mendatang ya teman-teman. Saat ini memang kemudian perhitungan sudah mulai kita bisa lihat hasilnya seperti real count dari KPU ataupun kemudian dari quick count dari hasil-hasil lembaga survei ya teman-teman. Yang jelas teman-teman, ada salah satu yang kemudian sangat mengkagetkan karena memang kalau kemudian kita lihat yaitu partisipasi masyarakat dalam pemilu, dalam pilkada ini, pilkada serentak di tahun 2024 ini menurun drastis ya, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita soroti salah satunya adalah kemudian di DKI Jakarta. DKI Jakarta ini ada sekitar dari 46% daripada pemilih ini kemudian tidak memilih ya, artinya ada yang datang kemudian dicoblos semua gitu kan. Kemudian ada yang kemudian memang tidak memilih, dalam artian ada sekitar 46% lebih ya, 46,6% kalau nggak salah, itu kurang lebih dia memang kemudian tidak melabuhkan pilihannya atau bahkan datang tapi kemudian dicoblos semua gitu kan. Artinya di sini tingkat partisipasi masyarakatnya itu rendah banget ya, cuman sekitar 54% ya, 54% artinya di sini partisipasi masyarakat di Jakarta dalam pilkada 2024 ini. Nah teman-teman, ini sebetulnya kalau saya pikir suatu sinyal ataupun warning terhadap partai-partai politik yang kemudian berlaga ataupun berkompetisi di kontestasi pilkada DKI Jakarta. Di pilkada DKI Jakarta itu ada dua kubu partai dan satu calon independen. Satu calon yaitu Mas Pram dan Bang Dul yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan kemudian di seberang ada Koalisi Indonesia Maju Plus, yang di situ juga kemudian tergabung sekitar 12 partai ya, yang kemudian juga mendapatkan dukungan atau endorse dari mantan Presiden Joko Widodo. Nah, ini teman-teman, ini kemudian ada calon independen ya teman-teman. Di Kimples ini ada kemudian Ridwan Kamil dan Suswono, kemudian di independen ada Darmo Pongrekun ya teman-teman. Yang jelas teman-teman, saya nggak ngerti kalau kita lihat sampai begitu parahnya tingkat partisipasinya cuma sekitar 54%. Ada 46% yang kemudian tidak golput ya teman-teman. Nah ini sebetulnya sinyal gambaran sebetulnya kritis ya, warning ataupun alarm bahaya buat partai-partai politik yang kemudian berkompetisi di DKI Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Karena kalau kita lihat apa sih ini, tanda apa kalau bisa seperti itu? Saya pikir ini ada kemudian faktor sepertinya broken linking aspiration age. Jadi ada keterputusan daripada aspirasi pemilih gitu kan dengan elit-elit partai politik. Nah, ini teman-teman, dimana kemudian kita bisa lihat memang pastinya orang datang ke TPU tempat memilih itu ketika kemudian jagonya tampil gitu kan. Samalah ketika kita mau nonton ke stadion itu, oh timnas sepak bola Indonesia nih, timnas kesayangan kita, pokoknya kita mau main ketemu sama Jepang gitu kan. Walaupun kemudian kita tahu ya kemungkinan besar timnas kita juga kalah ketemu Jepang, ramai tetap orang nonton karena kemudian jago kita nonton gitu kan. Tapi kalau kemudian kita bertanya yang bertanding siapa ini, Laos sama Myanmar, waduh gitu ya, nggak mau lah nonton. Kadang-kadang kamu saya beliin tiket, mau nggak? Kayaknya juga nggak mau gitu kan, karena bukan jago kita ini. Yang saya pikir kemudian ada keterputusan ya antara harapan pemilih di pemilu dan kemudian dengan calon-calon yang diajukan oleh partai politik di pilkada teman-teman. Artinya di sini kemudian saat ini saya pikir salah satu faktor yang bisa menimbulkan seperti itu adalah ketika kemudian
tokoh-tokoh yang kemudian dulu dinaungi oleh partai-partai politik yang identik dengan partai politik tertentu, mereka pasti kemudian tokoh-tokoh tersebut yang menjadi harapan para pemilih ya pastinya untuk melabuhkan suaranya ke partai politik tersebut. Tapi kemudian partai politiknya sepertinya kemudian malah kemudian mencalonkan calon-calon yang mungkin mereka nggak mereka oleh pemilih, para pemilih nggak dikehendaki ya gitu kan. Jadi ini sebenarnya warning teman-teman, karena ini pastinya juga simbol daripada tanda-tanda kekecewaan partai politik terhadap kekecewaan para pemilih terhadap elit-elit partai politik yang kemudian sepertinya tidak memberikan apa yang mereka harapkan teman-teman. Nah ini teman-teman kita bisa lihat saking parahnya gitu kan, sampai 46%, ini hampir separuh ya, itu kan nyaris hampir separuh. Karena memang kalau kita berangkat ke PWU lagi-lagi itu tim yang kita jagokan gitu kan, orang yang kemudian kita jago, kita pasti kita akan datang. Dulu saya ingat ketika pencalonan SBY pada waktu pertama kali kemunculannya bersama Partai Demokrat. Dulu itu orang tua saya, bapak saya itu fan ataupun pengagumnya Susilo Bambang Yudhoyono. Saya itu di rumah di kampung halaman saya di Lampung sana sampai disusul sama orang tua saya pagi-pagi. Disusul, kemudian setelah disusul saya memang kemudian diminta sama beliau untuk nyoblos Partai Demokrat dan Pak SBY dan Partai Demokrat. Ya mohon-mohon sama saya pagi-pagi, kemudian saya diantarkan ke balai desa ya. Itu menggambarkan seseorang ketika kemudian calonnya ya, kemudian sampai kemudian calonnya maju di gelanggang, tentunya sampai kemudian memang dia mau melakukan segalanya, apalagi kalau sekedar datang untuk menyoblos tuh pasti ini kan. Nah saya kalau kemudian dilihat kasus di Pilkada DKI Jakarta, pastinya juga kan ada kemudian tokoh-tokoh yang kemudian diharapkan oleh para pemilih ketika mereka memilih partai tertentu. Tokoh-tokoh tersebut pada saatnya nanti kemudian akan dimunculkan oleh partai tersebut. Tapi kemudian apa yang terjadi, bahkan partainya ternyata kemudian ikut mencalonkan mungkin orang-orang yang kemudian dianggap berseberangan dan bukan idola daripada para pemilih. Artinya ini yang disebut broken linking aspiration lineage. Ini adalah keterputusan ya antara aspirasi pemilih gitu kan dengan pilihan apapun, pilihan daripada elit-elit partai. Dan ini pastinya tanda warning bagi partai-partai tertentu. Jelas untuk 5 tahun ke depan pastinya kan memang kemudian pastinya orang sudah banyak yang nggak percaya lagi dengan partai-partai tertentu ya teman-teman. Kita bisa lihat mungkin ini hal tersebut yang terjadi saat ini kemungkinan besar ya teman-teman. Artinya nggak menutup kemungkinan mereka pastinya sudah menggambarkan kehilangan kepercayaan untuk partai-partai tertentu. Seperti contoh aja sepertinya kan memang kalau kemarin-kemarin ketika pemilu ini sosok salah satu partai yang berkuasa yang memang mendominasi di Provinsi DKI Jakarta dan kemudian sekitarnya kayak Depok, kemudian Bekasi, ini adalah partai PKS atau Partai Keadilan Sejahtera yang kemudian memang sosoknya identik dengan Anies Baswedan gitu kan, dekat dengan Anies Baswedan. Tapi kemudian sepertinya kita nggak tahu kemudian faktor-faktor tertentu ataukah mungkin Anies Baswedan dianggap kemudian sudah selesai, manfaatnya kurang, akhirnya berpisahlah dengan PKS atau Partai Keadilan Sejahtera, yang mana mungkin banyak orang kemudian beranggapan bahwasanya Anies Baswedan lah yang kemudian numpang ataupun nebeng di naungan PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Tapi saya pikir justru kemudian Anies Baswedan ini pengaruhnya justru saya pikir lebih besar, lebih kuat daripada Partai Keadilan Sejahtera. Karena memang dominasi PKS ini kan luar biasa di DKI Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Gimana kalau kemudian mungkin pemilih dari PKS sendiri juga saat ini banyak yang kaget ketika kemudian Anies Baswedan kemudian tersisih dari PKS dan kemudian sepertinya berpisah kan gitu kan, dan kemudian malah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, yang mana memang pemilih PKS ini aspirasinya pastinya ingin PKS selalu di posisi oposisi teman-teman. Justru kemudian
mencalonkan calon dari oposisi, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Kemudian kadernya PKS juga bergabung sebagai wakil gubernur Bapak Suswono gitu kan. Yang jelas justru ini gambarannya gitu kan. Bahkan di situ kumpulan dari 12 partai masih kemudian di-endorse sama mantan Presiden Joko Widodo. Kecil tetap gitu kan. Persentase orang yang mengajukan aspirasi, ini salah satu dugaan, elemen yang saya duga. Dan yang memang kemudian muncul mengagetkan adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan ini saya pikir faktor terpenting, key player. Ini key faktor kunci daripada keberhasilannya Pramono Anung dan Rano Karno untuk leading saat ini perolehan suara bersama PDIP. Dan ini nggak menutup kemungkinan faktor Anies Baswedan ini bisa jadi bom yang kuat, bom suara, lumbung suara buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika nanti PDIP menjaga persahabatan kerjasamanya dengan Anies Baswedan. Kasusnya bisa dilihat di perolehan suara Pramono Anung di DKI Jakarta dengan nggak mengesampingkan kerja keras dari para kader PDIP dan juga para simpatisan PDIP, juga tokoh-tokoh PDIP seperti Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan juga para pengikutnya yaitu Ahoker. Tapi kalau kita lihat ini memang bisa menjadi contoh, dan Anies Baswedan ini berpisahnya partai-partai tertentu dengan Anies Baswedan tentunya akan berefek sangat kuat ya untuk pemilu di tahun mendatang, walaupun masih jauh gambarannya ketara. Karena Anies Baswedan ini sepertinya popularitasnya nggak cuma kemudian di DKI Jakarta dan sekitarnya, tapi juga kemudian di seluruh wilayah Indonesia gitu kan, seperti kemudian di pulau-pulau tertentu, di wilayah tertentu kayak kemudian di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, beberapa wilayah di Kalimantan, Sulawesi dan juga di Maluku. Ini Anies Baswedan ini luar biasa, dan Anies Baswedan pas ya sekarang dia kemudian memposisikan dirinya netral, nggak ke kanan nggak ke kiri, dia berdiri sendiri dengan para pengikutnya yang disebut sebagai anak abah. Dan saya memang menyarankan Anies Baswedan kemudian untuk hati-hati dan nggak perlu kemudian bergabung dengan partai manapun, cukup mandiri, posisi tawarnya tinggi, karena memang sudah terbukti ya, walaupun ini sekedar analisa, kita lihat partai yang kemudian berpisah dengan Anies Baswedan di pilkadanya aja ketara gitu kan. Bayangkan dengan gabungan 12 partai sokongan mantan presiden, perolehan suaranya kecil ya, sekitar 39% kan, 36 atau 39% DKI Jakarta. Juga di wilayah-wilayah kayak Kota Depok yang kemudian didominasi ya dulu pilkadanya, kepala daerahnya oleh partai tertentu yang identik dekat dengan Anies Baswedan, saat ini juga kalah gitu kan. Artinya ini gambaran warning sebenarnya untuk partai tersebut. Yang saya bilang tadi ada broken aspiration linkage ya, ada keterputusan antara kemudian aspirasi daripada pemilih dan keputusan daripada elit partai, yang pastinya ini pasti tersimpan di dalam hati para pemilih yang ujung-ujungnya nanti di 5 tahun ke depan bisa mengembosi suara partai. Dan ini serius ya, saya pikir nggak main-main, ini suatu hal yang sangat serius. Dan posisi saat ini juga keuntungannya untuk jangka panjang lah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jelas sekali kedekatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini akan memberikan efek yang kuat buat perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang notabene nggak punya teman saat ini. Temannya saat ini hanyalah kemudian Anies Baswedan dan para pengikutnya. Yang jelas Anies Baswedan adalah sahabat yang kemudian loyal, yang memang kemudian pastinya yang beretika, pastinya akan menjaga komitmennya kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kerjasamanya dengan pasangan Bang Dul dan Rano Karno ini kan memang cuman komitmennya keberlanjutan daripada apa-apa yang kemarin yang sudah dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan. Salah satunya adalah kemudian masalah Kampung Bayan dan Kampung Akuarium. Artinya di sini Anies Baswedan juga nggak kemudian memikirkan kepentingan politiknya ataupun dirinya sendiri gitu, diri dan kelompoknya sendiri. Dia seorang tokoh negarawan yang saat ini terlepas dengan atribut-atribut dengan partai-partai tertentu yang sifatnya seperti sektarian ya, sifatnya ya terafiliasi dengan aliran-aliran yang sepertinya agak kanan gitu kan, ataupun kan organisasi kemasyarakatan tertentu. Alhamdulillah Anies Baswedan saat ini dengan kapasitasnya, backgroundnya yang luar biasa dari latar belakang pendidikannya, latar belakang rekam jejaknya ketika
menjadi pejabat. Dia mampu kemudian berdiri sendiri dan akan selalu berkembang, dan dia pasti belajar ya. Bahwasanya kemudian siapapun ternyata ketika gambarannya seperti apapun tapi kemudian nggak loyal kepadanya, ya percuma, untuk apa gitu kan. Nah ini aja teman-teman, semoga pilkada di DKI Jakarta nanti juga cukup 1 putaran lah gitu kan, harapannya seperti itu. Oke, salam seduluran.